Sejak Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU memulai rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024. Namun baru saja dibuka, KPU langsung menskos rapat karena harus menjalani sidang DKPP soal dugaan kebocoran daftar pemilih tetap pemilu 2024. Oleh karena itu, sementara kita skors, nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skors sementara. Partai Nasdem menduga dipanggilnya Komisioner KPU dalam sidang DKPP menjadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Maka itu penyelidikan pelanggaran terkait pemilu lewat hak angket di DPR memang perlu dilakukan. Satu pertanda yang tidak baik ya. Hari pertama mereka sudah harus menghadapi dugaan pelanggaran etik. Itu kan serius. Serius sekali, DKPP itu kan Dewan Etik. Jadi kita tidak tahu ke depan sidang-sidang ini saya duga akan mengganggu pleno. Dan kalau dikaitkan dengan rencana kami untuk mengajukan angket kan makin relevan dengan ini. Sebelumnya sejumlah protes mewarnai perhitungan suara di daerah. Diduga perolehan suaranya hilang, calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara. Bahkan caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia penyelenggara pemilu kecamatan. Beruntung amukannya dapat diredam, aparat TNI dan Polri yang siaga mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK. Terkait dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya dibuka paling tidak satu TPS saja, tapi tetap juga tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja, Bang? Ya, yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya ada register. Clear, sudah tidak ada malah. Kemudian ya. KPU pernyataan resmi dan surat tertulis secara tertulis meminta kepada KPU. Di Pemalang, Jawa Tengah, pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor KPU setempat. Mereka menuntut KPU menghentikan sistem perhitungan Sirekap lantaran ada perubahan data pada real count dengan yang ditayangkan di website KPU. Salah satu kasusnya ada partai tiba-tiba melejit suaranya dari semula 3.000 menjadi 7.000 suara. Sejumlah pihak menilai sistem informasi rekapitulasi menjadi sumber permasalahan hingga munculnya perbedaan jumlah perhitungan suara. Di sisi lain, KPU dikejar tenggat waktu hingga 20 Maret nanti untuk akhirnya menetapkan hasil pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 menjadi ajang protes sejumlah saksi. Salah satunya adalah mempersoalkan hasil yang ada di Sirekap yang dinilai tidak akurat. Adakah persoalan lain yang kemudian muncul sebelumnya? Atau justru persoalan itu terbuka saat rekapitulasi yang tengah berlangsung saat ini? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan Komisioner KPU 2017 hingga 2022, sudah ada Pak Ilham Saputra. Selamat pagi melalui sambungan Zoom. Pak Ilham. Mbak Disti. Ya, pagi ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, dan juga ada di studio, ada Dewan Pembina Perludem, sudah ada Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga ada Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, sudah ada Mas Said Musafi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masih membahas ya, kalau kita lihat dalam sempat di hold begitu kan karena memang ketua KPU bersama dengan komisionernya sempat dipanggil begitu ya. Saya ke Bung Zaid dulu. Bung Zaid, ini kan dalam 2 hari 3 hari rapat pleno ini sepertinya banyak yang mempersoalkan data di Sirekap, salah satunya adalah kubu Anda begitu. Sempat protes juga, apa sebenarnya yang diprotes? Jadi begini, kita itu dalam konteks undang-undang pemilu ya kan, itu ada perlindungan terhadap suara. Menaikkan atau mengurangkan suara itu adalah sebuah pidana dalam pemilu, sebagaimana di pasal 532 itu. Nah, dalam konteks Sirekap ini
ini selalu dibilangnya itu alat bantu, dan alat bantu. Tapi faktanya ketika Sirekap berhenti, perhitungan manual diinstruksikan pada tanggal 18 itu oleh KPU juga untuk berhenti. Loh, ini ada apa, kan publik jadi bertanya seperti ini. Nah, kami sendiri dari tim hukum Amin sudah bersurat itu sejak Desember ketika ada kedugaan kebocoran data DPT ke Bawaslu agar meminta diaudit sistem IT-nya. Nah, terus juga sebelum pencoblosan di tanggal 7 dan 12 Februari itu kita minta juga agar dilakukan audit terhadap Sirekap dan sistem IT ini. Dan faktanya hari ini kejadian. Betapa aneh ya, sebuah sistem dibangun bisa merubah suara sedemikian hingga. Itu seharusnya tidak boleh terjadi lah dalam konteks pemilu seperti ini. Karena kita sudah memiliki perangkat aturan yang sangat detail dan rigid sampai ke pelaksanaannya. Itu ada rekapitung, ya kan, ada tungsura itu di aturan di PKPU-nya itu. Jadi benar-benar signifikan tidak sesuai? Sangat, ya, kalau kita bilang sangat tidak sesuai lah apa yang diharapkan publik terhadap pelaksanaan pemilu ini dalam konteks penggunaan alat bantu Sirekap tersebut. Karena apa? Kita ini di zaman yang sudah modern ini seharusnya kita bisa mengkontrol dimanapun ada perolehan suara, ada penambahan suara, siapapun. Karena pesta rakyat, pesta demokrasi ini kan milik rakyat semua ya. Nah, aturan-aturan terhadap hitung suara itu sudah diatur detail, tapi sayangnya dengan alasan Sirekap ini ada permasalahan, jadi boleh di hold. Nah, tidak sebatas hanya di hold, tapi faktanya di lapangan pun ada perintah untuk memberhentikan. Nah, ini kan di lapangan jadi wajar warga itu menjadi curiga. Ada apa? Kenapa sampai gara-gara Sirekap, katanya Sirekap ini alat bantu, tapi ketika dia sebagai alat bantu, kok seolah-olah sampai memberhentikan proses yang manual berjenjang inilah kalau bahasa. Nah, ini yang kita pun sangat menyayangkan dan patut diduga ada pelanggaran-pelanggaran terjadi di sana. Untuk itu kita dari tim hukum ini kemarin pun sudah melaporkan secara resmi ke Bawaslu terkait Sirekap ini. Nah, itu jadi, tapi sayangnya Bawaslu tidak memproses laporan kami gitu. Alasannya? Jadi, dalam surat hanya tertulis tidak memenuhi syarat material. Nah, itu padahal bukti-buktinya sudah ada, padahal disertakan. Buktinya ada, sudah kita sertakan, dan berdasarkan Perbawaslu itu harusnya kalau tidak mencukupi syarat formil atau tidak mencukupi syarat material, kita harus memenuhi apa? Ada konsultasinya dulu di situ. Betul, kita harus disampaikan itu ada waktu 2 hari agar kita melengkapi. Betul. Gitu kan? Nah, kalau kita dianggap kurang, kita melengkapi baik syarat formil ataupun syarat material. Tapi juga harus diingat, Bawaslu ini kan dalam bertindak ini kan tidak hanya dari laporan, dia juga harus ada dari temuan. Gitu. Taruhlah laporan kita secara syarat formil atau material kurang, tapi dengan adanya pengaduan ini harusnya menjadi sebuah temuan dong bagi Bawaslu. Nah, ini juga kita sangat menyayangkan, makanya kita total ada 6 laporan ke DKPP terhadap Bawaslu. Ada 6 laporan ke DKPP. Oke, Pak Ilham, gimana nih soal permasalahan ini? Anda pernah berada di KPU RI 2017 kalau tidak salah sampai 2022 begitu. Koreksi kalau saya salah. Permasalahan semacam ini Anda melihatnya kok bisa ya terjadi di pemilu 2024, semakin kompleks sepertinya? Ya, pertama adalah mungkin sosialisasi terhadap penggunaan Sirekap pada pemilu 2024. Kami ketika melaksanakan konsep Sirekap ini, kami buat ketika pelaksanaan Pilkada 2020, dan uji cobanya sangat begitu masif ya, di beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, hampir semua kita melakukan uji coba. Dan itu sangat membantu ketika kami melakukan Sirekap pada Pilkada 2020. Walaupun sekali lagi Pilkada 2020 ini skupnya adalah lokal ya, daerah provinsi dan kabupaten kota, dan tidak seluruh Indonesia. Dan kami juga membatasi jika memang tidak mampu untuk mengirimkan Sirekap, maka karena ini terkait dengan sinyal, maka itu diperbolehkan nanti ketika di kecamatan dan beberapa tempat lain yang kemudian bisa mendapatkan sinyal. Nah, hari ini saya agak nggak bingung juga gitu ya. Pertama, kami memang sudah membuat MOU di periode kami, MOU dengan ITB untuk kemudian membuat konsep Sirekap
pemilu 2024. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena sejak kami demisioner, kami tidak pernah lagi diajak diskusi, diajak bicara terkait dengan penggunaan Sirekap ini. Kami hanya kemudian setelah di masa peninggalan kami membuat MOU dengan ITB, kami minta agar kemudian ITB bisa membaca atau melakukan Sirekap sama seperti Pilkada 2020 lalu. Nah ini kami minta ITB untuk membuat desainnya, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Nah sejak itu saya terus terang tidak tahu bagaimana bisnis prosesnya terkait dengan penggunaan Sirekap ini. Termasuk juga masih bekerja sama dengan ITB atau tidak juga berarti Pak Ilham juga sudah tidak tahu menahu soal itu. Wah kita nggak tahu, nggak pernah diajak ngobrol juga soal itu. Sejak kami demisioner kami tidak pernah diundang khusus untuk membahas itu ya. Jadi itu. Nah kemudian kedua adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa memang harusnya tidak ada perintah untuk melakukan penghentian rekap di kecamatan. Kenapa? Karena justru harusnya Sirekap menggunakan data manual yang C1 manual yang digunakan di kecamatan untuk diperbaiki Sirekapnya. Jadi itu yang harus dilakukan, bukan malah sebaliknya Sirekap kemudian seakan-akan ya, walaupun saya tidak tahu bagaimana teknisnya, seakan-akan menyesuaikan gitu loh dengan disesuaikan gitu loh. Nah, ini yang agak berbahaya menurut saya. Tidak perlu ada perintah penghentian, bahkan perintah penghentian ini pun sebetulnya bukan surat edaran ya, tapi surat dinas dari sekretariat kepada teman-teman KPU di beberapa daerah, dan KPU provinsi berdasarkan surat itu membuat surat edaran kepada teman-teman di bawah. Nah ini secara hukum juga berbahaya menurut saya karena tidak ada perintah langsung dari komisioner seperti itu. Dari pengalaman Anda, Pak Ilham, apa yang kemudian ini kan tadi Mas Zaid bilang katanya tiba-tiba ada yang signifikan sekali, tiba-tiba ada yang suaranya hilang. Memang bisa seperti itu begitu pas Anda masih berada di KPU? Ya, dulu ketika di KPU penggunaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, kami menggunakan sistem informasi penghitungan, ya, Situng namanya. Ini beda dengan Sirekap. Kalau Sirekap kan based by kamera, menggunakan kamera, dibaca OMR dan OCR-nya, kemudian nanti sistemnya membaca apa yang ditulis di C Plano. Berbeda dengan Situng. Situng itu C1 di setiap TPS, di-upload, kemudian disampaikan di server KPU. Jadi semua orang tahu apa kesalahan yang terjadi di formulir C1 tersebut. Nah itu diperbaiki kemudian ketika rekap kecamatan, juga nanti rekap kabupaten sampai rekap nasional. Jadi base-nya adalah sekali lagi Situng itu betul-betul sebagai pertama alat transparansi, kedua adalah sebagai alat bantu agar semua masyarakat mengetahui di mana titik kesalahan dari teman-teman KPPS mengisi formulir C1. Dan itu bisa diperbaiki di rekapitulasi di kecamatan. Nah, Sirekap ini sebetulnya fungsinya sama, tetapi menjadi carut marut ketika penggunaannya sangat menimbulkan kecurigaan karena tadi seperti kata Bang Zaid ada penggelembungan kesannya, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan yang seharusnya tidak menghentikan rekapitulasi kecamatan, sehingga kecurigaan ini tidak bisa dihindari seperti itu. Oke, kalau menurut Anda Pak Ilham, jadi sebenarnya ini kurang sosialisasi atau memang kurang siap sebenarnya? Ya saya kira seperti itu ya, karena memang sebetulnya blueprint-nya sudah kita buat. Bahkan kami sudah pernah membuat buku bagaimana blueprint Sirekap ketika Pilkada 2020, bagaimana penggunaannya, apa kekurangannya itu sudah ada ya. Nah, tapi ini kan coba bisa dicek lah, bisa mungkin di interview teman-teman di bawah. Apakah pernah ada uji coba Sirekap yang secara masif? Saya tidak tahu. Kemudian juga apakah petugas KPPS-nya juga diberikan pengetahuan gitu ya, atau kemudian pelatihan terhadap penggunaan Sirekap tersebut. Bahkan juga pernah disampaikan bahwa ada beberapa KPPS yang menggunakan banyak foto. Kalau kami dulu di Pilkada, kami memberikan tanggung jawab kepada KPPS berapa yang menggunakan handphone untuk difoto, tidak semuanya untuk kemudian memfoto hasil dari C Plano tersebut. Sehingga ada penanggung jawabnya di setiap petugas KPPS. Jadi legit ya kalau misalkan ini yang harus bertanggung jawab begitu ya, Pak Ilham ya? Betul. Oke, baik Mbak Titi, ini gimana ya, saya pemilu 2024 ini kalau sesuai dengan judul karut-marut penghitungan suara pemilu 2024. Anda memang mengkritik betul soal ini, dan sebenarnya dari mana sebenarnya salahnya, dan bisa nggak dibenerin?
Ya, ini kontribusi banyak hal ya. Dari mulai tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu, problem dalam rekrutmen penyelenggara pemilu, termasuk juga saya kira tata kelola internal atau kepemimpinan di KPU sendiri. Karena kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Ilham agak ironis juga. Kan mestinya ada transfer of knowledge ya di antara KPU yang sebelumnya dengan KPU yang baru. Karena keberlanjutan itu juga termasuk soal bagaimana perkembangan dan juga program-program yang sudah berjalan. Jangan sampai itu mengkonfirmasi beda komisioner, beda kebijakan. Padahal kan ini kelembagaan begitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata tidak ada komunikasi, tidak saling dilibatkan. Di sini terlihat sekali ya egonya itu ternyata dominan begitu. Nah, yang berikut saya kira terkait dengan Sirekap. Ini selain persoalan teknologi seperti kita banyak bahas, yang mestinya kalau disiapkan dengan baik. Jadi direncanakan dengan matang, diuji cobakan, diaudit secara akuntabel, lalu kemudian terbuka prosesnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan dalam mengatasi persoalan pemilu kita. Apa itu? Yaitu persoalan rekapitulasi manual yang selama ini memang menjadi sumber dari kecurangan. Nah, oleh karena itu dengan misalnya teknologi kita bisa memotong mata rantai itu, dan di pemilu yang akan datang kita bisa punya rekap elektronik yang menggantikan rekap manual. Jadi sebenarnya ini bisa jadi breakthrough membangun kepercayaan publik terhadap penataan pemilu ke depan. Tapi kan sayangnya problem teknologi saja tidak bisa dijelaskan dengan baik. Nah, yang kedua menurut saya problem besar dari Sirekap ini adalah pada sosialisasi dan komunikasi publik ya. Jadi sosialisasinya tidak mampu menjangkau dengan baik para pengguna, bukan hanya masyarakat awam, tetapi yang paling terpapar dari Sirekap itu adalah peserta. Peserta itu ada pasangan calon, ada caleg. Caleg itu tidak semua seideal yang kita bayangkan. Kenapa harus resah kalau rekapnya berbeda di Sirekap? Kan saksi partai ada. Nah, tidak seperti itu di lapangan. Realitasnya tidak semua partai punya saksi, tidak semua saksi termasuk tidak semua caleg, termasuk caleg perempuan itu bisa mengakses C-hasil atau salinan C-hasil. Karena misalnya ada problem juga di internal partai. Jadi kalau kita bayangkan segala sesuatu dengan pendekatan aturannya sudah begitu, tidak bisa begitu karena aturan juga membutuhkan pelaksanaan yang menopang untuk itu. Nah, caleg-caleg itu yang mengandalkan Sirekap, termasuk saya. Iya benar ada C-hasil begitu, tapi kan menghitung satu kecamatan saja sudah berapa ratus TPS, satu kabupaten kota saja sudah berapa ribu TPS. Jadi Sirekap ini sangat membantu dan definisinya kan adalah alat publikasi, sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Yang mengeluarkan siapa? KPU, otoritas berwenang yang ditopang oleh anggaran, personel, dan kewenangan. Oleh karena itu ketika dia tidak akurat, wajar kalau kemudian publik gelisah, mempertanyakan dan mengkritik begitu. Nah, jadi sosialisasi dan komunikasi publiknya juga bermasalah. Dan yang terakhir saya kira soal respon. Responnya relatif lama begitu ya, dibiarkan timbul spekulasi, kontroversi, bergulir. Tapi kemudian malah yang muncul itu potongan setengah-setengah, penghentian Sirekap. Padahal dia sarana publikasi dan juga disebutkan memang alat bantu rekapitulasi. Betul dia menjadi alat bantu. Di kecamatan yang ditampilkan itu adalah data dari Sirekap. Dan di peraturan KPU nomor 5 2024 kalau ada perbedaan maka di pasal 15-16 itu yang digunakan adalah C-hasil manual. Jadi yang dibutuhkan itu adalah sosialisasi komunikasi publik yang baik, bukan dengan kemudian tiba-tiba mengambil kebijakan, kebijakannya juga kurang transparan dan akuntabel, penghentian, akhirnya muncul lagi spekulasi baru. Jadi saya kira memang agak jelimet ya problem kita gitu, ada problem teknologinya sendiri, ada problem sosialisasi, problem kapasitas KPU-nya, termasuk juga problem komunikasi dan responsivitas KPU. Jadi ya memang mau tidak mau harus dipaksa berbenah begitu, dan saya kira tadi ya laporan-laporan terhadap Bawaslu itu juga dirasakan oleh teman-teman. Misalnya penolakan laporan itu cuman dengan bahasa tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Tapi tidak dijelaskan. Yang mananya materialnya gitu. Karena kita ketika menjadi pelapor, itu kita menjelaskan yang dilanggar pasal berapa, kronologisnya, unsurnya, saksinya.
Jadi kalau tidak memenuhi material berarti kan itu dianggap bukan pelanggaran. Kenapa tidak dianggap pelanggaran tuh kenapa? Begitu, sementara proses pembuktian belum berlangsung, saksi-saksi belum misalnya didengar. Nah ini yang menurut saya dua-dua pihak ini memang harus berbenah begitu. Jadi Anda melihat Bawaslu dan juga KPU ini memang sudah saatnya berbenah. Terlambat nggak sih? Ini kan pemilu 2024, Ya kita lagi tahapan proses. Kalau bilang gitu. terlambat sudah pasti terlambat, tapi kan ini kan problem dari hulunya dia, dari regulasinya, undang-undang pemilu, rekrutmennya juga sudah kontroversial. Kita sama-sama tahu. Kemarin juga KPU dihukum karena problem rekrutmen, orang sudah terpilih tiba-tiba diganti, dan ini bukan yang pertama di Nia Selatan. Di daerah lain juga saya tahu ada begitu, tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi. Jadi ketika itu terjadi, tapi kita kan harus memikirkan juga pemilu ini harus jalan. Di sisi yang lain, pilkada sudah di depan mata gitu. Jadi kalau kita tidak memperbaiki ini, apakah kita akan terus repetisi sampai pilkada yang juga akan berjalan? Jadi ya memang mau tidak mau saya kira hak angket juga menjadi relevan dalam situasi ini. Bukan karena kita ingin mendelegitimasi, tapi justru menjadi pembelajaran untuk pembenahan elektoral kita. Dan jangan tabu juga, sebelumnya sudah pernah di 2009. Dan itu bertujuan untuk memperbaiki tahapan dan juga memperbaiki rekrutmen. 2009 itu rekomendasi hak angket adalah pemberhentian anggota KPU dalam tempo yang secepatnya. Dan itu diikuti oleh perubahan undang-undang pemilu yang memperbaiki mekanisme rekrutmen dan juga kemudian diikuti dengan perbaikan pemutakhiran data pemilih. Jadi jangan bayangkan terlalu pragmatis partisan begitu ya, tapi kepentingan penataan pemilu itu juga menjadi relevan dilakukan melalui hak angket. Karena kepentingan semua partai dan semua pasangan calon saya kira. Oke, jadi kalau Anda melihat hak angket ini bisa jadi relevan begitu, bisa juga jadi bahan evaluasi Betul. untuk KPU dan juga Bawaslu di pemilu 2024 ini yang kemudian bisa dikatakan, loh kok jadi begini ya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian respon dari Pak Ilham selaku yang pernah menjadi komisioner KPU di 2017 hingga 2022, apakah kemudian juga perlu ada pembenahan yang begitu komprehensif agar pemilu 2024 dan pemilu selanjutnya ini tidak terjadi lagi? Jangan dijawab dulu Pak Ilham, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.